Halo semuanya, halo sahabat YouTube, selamat datang kembali di channel Orang Indonesia. Kita berada di Jalan Penataran, di mana kios-kiosnya di sini sudah selesai direvitalisasi. Sesuai dengan janji Pemprov DKI, bahwasannya ini area akan dapat dipergunakan kembali oleh para pedagang makanan yang ada di sekitar sini. Ya, di depan kita, di bawah dari layang kereta yang ada di sekitar sini, ada warung soto Betawi dan warung Sunda. Sebenarnya itu bukan area untuk berdagang. Kita rehat sejenak. Terima kasih kami kepada semua sahabat yang terus mendukung channel On Road Indonesia berkembang lebih baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua, para pengguna moda transportasi, para pengguna infrastruktur Jakarta, Bekasi, dan sekitarnya. Baik, kita akan menyusuri jalan Matraman Raya ya. Dari arah Matraman Raya kita akan berbelok ya. Di sini akan ketemu dengan flyover Pramuka yang lurus nanti menuju ke arah Menteng, di mana di sana terdapat lokasi area pedagang JP44 yang merupakan lokasi sementara ya, Loksem waktu itu, untuk berdagang dan kemudian direvitalisasi oleh Pemprov DKI dalam waktu 2 minggu ya. Targetnya seperti itu, cuman waktu itu kita sudah lewat di bulan Desember. Kita akan lihat lagi nanti di depan bagaimana progresnya. Di bagian kiri ini ada pekerjaan trotoar ya, sedikit lagi mungkin ada pepohonan mungkin yang harus ditanam atau taman. Kemudian di bagian atas, di daerah ini belum ada SJUT program, jadi kabelnya belum masuk ke dalam tanah. Mudah-mudahan nanti ada ya, karena di kiri kita lihat itu semacam pohon kabel ya, dan di sana cukup banyak kabelnya. Di sini kabelnya juga berada di antara pepohonan ya. Mungkin perlu memang penataan lebih lanjut, semoga makin bagus ke depan ya. Nantinya di jalur ini juga ada LRT Jakarta yang kita tunggu-tunggu setelah sekian lama belum tersambung lagi, dan di sini nanti akan menuju ke arah Manggarai, di mana di bagian belakang ada stasiun ya. Mungkin stasiun Matraman atau flyover Pramuka namanya. Kemudian di sini akan ketemu dengan stasiun Manggarai, karena akan berbelok ke arah Jalan Tambak. Manggarai sendiri kalau kita ikuti perkembangannya adalah sebuah stasiun yang akan menjadi stasiun sentral, dikarenakan Manggarai adalah titik pertemuan dari berbagai jurusan transportasi kereta ya, yang dari arah Bogor, kemudian dari arah Bekasi, Jatinegara tentunya, lalu dari arah Cikini, dari arah Gambir, dan juga ke arah Duku Atas menuju ke arah Tanah Abang. Nah, jadinya si stasiun Manggarai memang diperuntukkan agar menjadi sebuah stasiun besar sentral yang akan menghubungkan bukan cuma kereta yang ada di sekitar Jabodetabek ya, kemudian juga akan ada kereta jarak jauh nantinya yang ada di Gambir akan dipindah ke arah Manggarai. Kemudian juga ada kereta bandara yang sudah beroperasi ya di beberapa waktu yang lalu. Nah, ini adalah jalan menuju ke arah Jalan Penataran ya, di Jalan Pegangsaan di sana, sekitar Pegangsaan. Jalannya adalah Jalan Proklamasi, dikarenakan memang di sini di tahun 1945 ada sebuah lokasi di persis ya di depan kita, itu ada Tugu Proklamasinya, di mana Pak Soekarno dan Pak Muhammad Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia ya pada tanggal 17 Agustus 1945 di hari Jumat ya, kalau nggak salah. Nah, di sini nih ya. Ini adalah daerah yang sangat bersejarah, dan memang daerah ini menjadi mungkin ya bila bisa termasuk lah ya daerah pusat atau sentral dari kota Jakarta ya. Ini areanya masuk Jakarta Pusat, dan di sini banyak terdapat kantor-kantor hunian ya, kemudian juga ada hunian vertikal ya, tentu kita lihat di sana ada apartemen dan sebagainya. Hunian-hunian lama juga banyak yang dari zaman Belanda sama. Kemudian perkantoran ya seperti ini ya, kemudian juga area-area mungkin pemerintahan lah di sekitar sini ya. Juga ada beberapa kantor partai. Oke, di sebelah kiri ini trotoarnya juga sudah rapi ya, tinggal dipelihara, itu saja sih yang penting. Kemudian area parkir di kiri dan kanan ini sebelah kiri adanya ya. Ini jalannya jadi 2 lajur ya, jadi mohon sahabat-sahabat semua dapat diingat, karena takutnya malah mepet-mepet kayak kalau lama kan jadi besar ya. Baik, di depan sana itu adalah kios-kios yang sudah direvitalisasi. Jadi kiosnya itu
seragam ya, menggunakan model kotak seperti itu. Bahan-bahannya itu adalah bahan-bahan yang berkualitas dan cukup baik dan ringan ya. Kemudian menggunakan panel-panel namanya sandwich panel ya. Itu bahan yang sama dipergunakan di di stasiun LRT Jabodebek ya, di semua stasiun LRT Jabodebek untuk atapnya, sehingga lebih tahan terhadap panas ya, kemudian juga ringan dan mudah untuk dibentuk lah seperti itu, dibuat menjadi satu bagian dari bangunan ya. Nah, kalau kita lihat memang modelnya kotak-kotak, kemudian dari kotak-kotak tersebut, oke, kita mundur terlebih dahulu. Di sini kita berada di depan kantor, ini Moratelindo ya, Geraha 9. Oke, ini adalah modelnya. Jadi kotak-kotak besi, tulang-tulangnya seperti itu. Ini ada bapaknya. Ya, kurang lebih ya, lebarnya itu 2,3 meter, kemudian tingginya 2,8 meter, nggak sampai 3 meter ya. Area ini juga dilengkapi dengan exhaust fan di situ, kemudian listrik. Ya. Nah, yang masih difikirkan adalah bagaimana tempat orang akan duduk ya, makan dan sebagainya. Entah di bagian mana kita tidak tahu. Kita dengarkan ya bersama bapak ini. Oh iya bener. Apa ada meja-meja ya di sini nanti sama tenda-tenda? Area parkir mungkin cukup kurang ya untuk area ini bila dengan kios seperti ini. Oh, pindah ya? Oh. Ini sisi dalam ya. Ini sebenarnya di bawah dari layang kereta Warung Soto Betawi dan Warung Sunda. Nampaknya ini pernah dipergunakan untuk area berdagang juga. Kemudian ini ada pagar. Layang kereta di sini, kalau kita perhatikan ya, di peta, nanti kita lihat petanya, ada 2 ternyata ya, dan itu yang dipergunakan ada yang baru. Nah, jumlah kios yang ada di sini adalah 77, yang ada 2 zone A dan zone B. Untuk zone A 77, untuk zone B itu ada 15, jadi total itu 92. Area ini dilengkapi dengan peta seperti ini ya, lokasi Anda di mana, kemudian juga dari atas menggunakan nampaknya image dari satelit ya, kemudian point of interest ya, atau gedung-gedung atau sekolah yang ada di sekitar sini, kemudian jaraknya dan arah ya. Ini namanya halte Bakamla Republik Indonesia ya. Pagi ini cukup gerimis ya, dan area ini ada tamannya ya. Kita akan bergerak ke arah depan. Sebenarnya pengunjung dari kios-kios ini bisa saja bukan dari area sini, bisa dari area-area lain. Ya, kalau kita lihat di peta, kios-kios sebelum dibongkar, kemudian di atas tadi ada satu trainset ya, KRL yang lewat. Nah, di sekitar sini ada tulisan lokasi usaha kaki lima ya, dan sebenarnya ini image-nya bulan November, jadi sebenarnya tidak berbeda jauh dari sisi jalan ataupun trotoar ya, hanya saja kios-kiosnya masih ada menggunakan tenda-tenda dengan atap berwarna hijau ya. Ada Cak Syarif ya tadi ya. Di sini tentunya banyak menjual makanan ya, kemudian juga ada jus ya, ketoprak, pokoknya segala sesuatu terkait makanan, tapi juga ada yang menjual bunga-bunga ya, floris seperti ini ya. Lokasinya ada di mana lebih tepatnya, kita akan buka image Google dari atas ya. Di sana ada bagian sisi bawah dari rel kereta ya, dipergunakan untuk nampaknya menyimpan barang-barang ya, apa puing-puing atau bagaimana. Ya, semoga area-area itu dapat bersih tentunya, karena di sisi sini sudah cukup bersih. Oke, kita kembali sini. Ini tenda-tenda yang ada. Kita lihat lagi ketoprak ya. Bagi yang ingin ketoprak, di sini ada ayam Sabana fried chicken. Ternyata Sabana punya kios di sini.
Oke, ini yang hijau-hijau di pinggir rel ya, ini adalah si kios-kios tersebut. Nah, kalau kita perhatikan relnya di sini ya, ini ada rumah makan Puspa Minang ya. Rancak mana? Datanglah kemari, makanlah lah. Ini ada dua konstruksi, nampaknya trek ya. Ada dua trek, kemudian ada satu lagi bangunan untuk dua trek lagi. Jadi trek ganda. Yang satu nampaknya yang baru adalah untuk bisa naik langsung menuju ke arah bagian atas dari stasiun Sentral Manggarai yang tadi kita sempat bahas di awal. Kemudian yang lama ini yang dari bawah ya, yang jalur yang lama, yang masih di ground. Sedangkan yang atas ini sudah naik di lantai, nampaknya lantai paling tinggi ya. Baik, kita akan kembali ke jalan. Ya, kita kembali ke sini. Kalau di peta tadi kita lihat pohonnya masih kecil dan itu diambil di tahun kemarin 2022 di bulan November. Kemudian ada kios-kiosnya ya yang warna hijau. Nah, sedangkan di sini semuanya sudah dibongkar, kemudian diganti dengan seperti ini. Pohon-pohonnya juga masih ada dan juga areanya cukup lebar. Nah, nanti mungkin yang masalah kursi, tempat duduk dan lainnya kita tidak tahu mau taruh di mana tuh. Apakah mungkin di depan karena nanti ada model tutup dari kios yang akan menjadi bagian atap dari depan si kios tersebut. Seperti ini ya. Ya, area ini agak cukup padat memang karena di depan ketemu langsung traffic light ya. Sedangkan yang lurus ke arah Cikini itu tinggal satu lajur. Ya, tadinya sempat dua lajur, kemudian sekarang tinggal satu lajur. Kemudian ada yang jalur ke kanan juga ikut traffic light. Yang ke kiri bisa langsung. Termasuk yang di sini. Di situ tidak lagi menyeberang kereta ya. Nah, di bagian kiri kita lihat itu ada sisi konstruksi baru dari kereta. Mungkin itu untuk mengakomodasi si penambahan jalur kereta dari arah Gambir ataupun dari arah Cikini atau dari arah utara masuk ke Manggarai. Tidak lagi satu jalur tapi juga jadi dua jalur ya, dua track. Jadi double track itu kalau kita lihat. Nah, di sini nih, sekitar sini. Baik, terima kasih dukungan sahabat semua. Kita belum tahu kapan akan diserah terimakan. Yang jelas semuanya sudah hampir selesai ya. Semoga bermanfaat bagi para pedagang yang ada di sana dan Indonesia makin maju, Jakarta makin baik. Salam sehat.